Jarang-jarang lapangan yang desaku iso seramai iki. Apalagi siang-siang dan panasnya kayak gini. Mungkin cuma layangan yang bisa bikin semua datang. Jam segini belum waktunya main layangan. Anginnya masih cilik. Mendingan siap-siap aja dulu. Konco-konco sedoyo, kenalin, jenengku Arifin. Setahun sekali neng Tulung Agung, Jawa Timur, pameran layang-layang digelar. Biasanya pas Agustusan. Yang bikin pameran yok kene, kabeh si rompi hitam iki. Kenalin, kami sebagai petung, komunitas pelayang Tulung Agung. Hehehe. Berdiri dari tahun 2003, petung iku isinya bukan cuma pemain layangan. Neng kene ada juga yang bikin, yang jual, sama yang suka koleksi layangan. Apa-apa ya cah layangannya? Semuanya kami yang bikin loh. Dari kecil kami biasa mainin banyak layangan. Sing iki namanya layangan bapangan. Bapangan termasuk layangan 2 dimensi. Di rangkanya ada sawangan atau batang pipih yang dipasang. Bahannya dari plastik, karena itulah layangannya bunyi. Kalau yang mirip paralayang iki namanya parafoil. Bentuknya gede. Lek nggak kuat, semua badan iso ketarik. Saking sukanya main layangan, buat aku hidup ini gak seru kalau gak main layangan. Lihat aja, badan sama mukaku sampai gosong yok ngene. Nah, kalau main layangan, yang namanya angin wajib ada. Tapi gak sekedar ada, anginnya harus stabil. Mau tahu gimana cara ngecek angin kui stabil apa gak? Ya pakai layangan train iki. Kalau train mengudara, artinya angin di sini cukup stabil untuk mulai terbangkan layangan. Nah, iki dia naga baru kelinting. Layangan jawara kebanggaan kami semua. Panjangnya sekitar 90 meter. Buat mainin baru kelinting, kepingan badannya harus digelar dulu kayak gini. Walau sudah main layangan cukup lama, gak ada satupun dari kami yang tahu persis asal-usulnya layangan naga. Kayak nyabit kayak radong. Banyak yang bilang iki peninggalan nenek moyang bangsa Cina dulu saat pernah neng Indonesia. Tapi kami sepakat kalau naga itu simbol keperkasaan dan kebesaran.
Di tahun 2013, baru kelinting menang kejuaraan pertama layang-layang internasional yang digelar di Parangkusumo, Yogyakarta. Gak semua orang bisa mainkan layangan naga. Yang belum terbiasa mungkin harus pakai sarung tangan pelindung, karena salah pegang talinya bisa bikin cedera. Bangga rasanya melihat si naga mengudara begini. Saking populernya layangan di Tulungagung, ada yang sebut kota ini adalah kota layangan. Buatku, layangan juga sumber penghidupan. Neng omah Pak Toto ikilah aku bersama 8 orang lainnya bekerja. Setiap hari ada sekitar 30-50 layangan aneka jenis yang kami buat. Selain produksi, Neng kene juga jadi tempat kumpul petung untuk reparasi. Layangan naga yang habis dimainkan harus ditata lagi sebelum dimasukkan ke dalam tasnya. Nah, di saat reparasi kayak gini, tali-tali dan kepingannya dibenarkan. Yang semula di badan naga ada 120-150 keping rangka harus kembali seperti sedia kala. Layangan selain jadi aset yang harus dirawat, juga sudah kaya sahabat. Begitulah kami memaknainya. Aku bersyukur lahir, tinggal, dan besar di Tulungagung. Sawahnya subur-subur. Padahal dulu daerah kami gak sesubur iki. Sebelum bernama Tulungagung, kota ini adalah Kabupaten Ngerowo. Disebut gitu karena dulunya neng kene banyak rawa-rawa. Ada yang bilang zaman dulu ada anak muda bernama Joko Baru yang mengeringkan sumber air dengan bantuan lidi. Sejak saat itulah rawa yang ada banyak itu mengering dan bisa ditanam padi. Bantuan iki kemudian disebut Pitulungan Agung dan kemudian jadi nama Tulungagung. Surutnya rawa di zaman sekarang terbantu dengan adanya bendungan. Salah sijine Bendungan Wonorejo sing berfungsi sebagai pengendali air dan irigasi pertanian. Sementara ada yang menaruh harapan pada pertanian, sebagian ada juga yang mencari rezeki pada dinding-dinding bukit iki. Dulu saat aku masih kecil, main layangan di bukit kayak gini jadi hal yang berharga. Main di ketinggian bikin gampang naikin layangan karena lebih dekat dengan angkasa.
Tapi sejak dinding kuwi dikeruk habis-habisan, tempat main kami pun lama-lama menghilang dan bergeser ke lapangan bola. Udah pada tahu belum, Cah? Kalau dinding bukit yang tadi itu bisa disulap jadi benda-benda seperti iki. Iki loh, marmer Tulungagung. Marmer kualitas paling unggul. Hiasan marmer kayak gini udah dikirim ke luar negeri sejak lama. Harganya mahal. Bahkan setahun omsetnya bisa sampai 5 miliar loh. Sayangnya neng luar negeri, marmer iki bukan lagi dikenal sebagai produk asli Tulungagung. Misalnya di Amerika, produk kami ditempel dengan merek asing. Sebelum jadi hiasan sing apik, bentuk aslinya ya yok ngene iki. Marmer kuwi asalnya dari batu gamping yang umurnya sudah ribuan tahun. Nah, neng Tulungagung, marmer pertama kali ditambang pada zaman Belanda tahun 1934. Ada yang bilang nama marmer diambil dari nama orang Belanda yang bernama Van der Rijp Marmer. Neng desa campur darat, satu pabrik saja dalam sehari bisa angkut marmer 5 kali dengan truk koyok ini. Batu marmer sing gede dipotong-potong dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Biar nggak panas, pas motong harus dikasih air. Paling banyak marmer dipotong jadi ubin. Harganya larang, tapi suwejok diinjaknya. Rumah jadi adem. Sing warnanya bening dan transparan kayak gini disebutnya batuan onyx. Disebut begitu karena biasanya sing bening dibuat bentuk yang unik-unik. Bikin lagi satu patung kayak gini waktunya lumayan lama. Bisa sampai 2 atau 3 minggu lamanya. Sampai sekarang, hasil penjualan marmer sing menduniaiku hanya dinikmati sebagian kecil warga kami karena biaya ekspor yang jadi kendala. Pajak yang tinggi dikenakan karena marmer dihitung benda mineral. Marmer iku neng satu sisi memang jadi ladang penghidupan kami selain bercocok tanam. Namun eksplorasinya sing berlebihan juga mengkhawatirkan lingkungan. Bisa tak bayangno bila nantinya semua orang neng Tulungagung punya usaha seperti iki.
Mau sampai kapan bukit-bukit tempat main kami itu akan bertahan? Nah, kalau pas kebetulan main ke sini, main-mainlah juga ke pusat kotanya. Kami punya banyak cara lepaskan penat di malam hari loh. Salah satu caranya ya iki, ngopi-ngopi. Tempat ngopi-ngopi kayak gini banyak banget di Tulungagung. Sudah jadi ajang anak Tulungagung buat bergaul. Salah satu warung kopi yang jadi tempat nongkrong favorit ya warungnya Mak Waris iki. Soalnya murah. Secangkirnya cuman Rp1.000. Murah banget toh. Udah gitu tempatnya juga enak. Sambil ngopi, warga Tulungagung punya kebiasaan ngendapin CT. Neng kene, CT iku sebutan buat ampas kopi hitam. Setelah kopinya diminum, ampasnya diendapkan dan dioles-oleskan ke rokok kayak gini. Namanya yo nyete. Kadang ada yang suka ditambah sama susu atau bubuk vanili. Itu biar ampasnya makin kental. Tiap orang punya motif CT yang berbeda-beda, tergantung inspirasinya. Ada yang lukis motif batik, abstrak, di blok tipis, dan sebagainya. Kebiasaan iki berawal dari keisengan orang zaman dulu isi waktu luang. Aku dan Petung juga suka nyete loh, tapi nyetenya orang yang batang rokok. Anak layangan, nyetenya di layangan juga dong. Saking banyaknya layangan yang omah, sampai bingung mau diapakan. Jadi ya di CT aja lah. Nah, sambil nyete itulah, sekalian kami rapat buat mikirin bentuk layangan apa lagi yang akan dibuat nanti. Siapa tahu dapat sumber inspirasi baru. CT sekarang berkembang jadi cara percantik barang. Iki barang rumah tangga biasa jadi makin bagus toh dengan di CT. Cocok dijadikan hiasan rumah. Mau nyete di layangan atau di gelas ya podo ae. Asal ampasnya sudah kental, dijamin gak gampang luntur kok. Yo asal jangan dikerok-kerok ae. Seni nyete iki memang sederhana, tapi aku yakin kalau kita terus kreatif, nyete iki bisa jadi karya seni yang bernilai tinggi.
Bermain layangan ngajari aku banyak hal. Gak hanya soal nilai persahabatan, tapi juga soal keseimbangan. Semakin seimbang layang-layang, semakin mudah pula ia dapat terbang. Dari layangan Tulung Agung dikenal, terbang tinggi di langit Indonesia. Aku bangga. Indonesia bagus.